Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Namastu, Om Manu Badra, Ketawiantu Swata, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan narasumber ya, beliau tokoh pemuda, pemuda Hindu di Lombok ya, untuk mempersingkat waktu mungkin ya Saudara Loji bisa perkenalkan diri. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih ke Pak Bagus Beni sudah mengundang saya selaku Ketua Umum Aliansi Pemuda Hindu Lombok. Nah, jadi saya sekarang sebagai mahasiswa aktif Pak Ben di Institut Agama Negeri Agama Hindu Gede Puja Mataram, juga sekaligus sekarang menjalani profesi sebagai praktisi hukum di salah satu kantor hukum di Mataram, dan juga saya aktif berperan di lembaga bantuan hukum, dan selain di organisasi kepemudaan ada juga organisasi yang sangat saya minati. Nah, jadi organisasi Aliansi Pemuda Hindu Lombok ini kan sudah sama-sama kita ketahui berdiri pada tahun 2020. Nah, jadi organisasi ini yang saya bentuk, yang saya dirikan, tentu dengan pemikiran dari seketurunan-turuni sepulau Lombok. Nah, jadi seperti itu, kebetulan saya tinggal di Abentuh Barat, di Mataram, hingga saat ini masih mahasiswa, itu yang pertama. Ya, sampai praktek. Ya, mungkin itu Pak Ben, singkat dari saya Ya, terima pribadi. kasih Loji. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang sejarah Aliansi Pemuda Hindu Lombok, bagaimana bisa berdiri, Terbentuk, ya, berdiri. terbentuk. Nah, jadi kan pertama di tahun 20. 2018-19 itulah, waktu itu kan kita ada COVID. Ya, Nah, virus corona ini kan menghambat semua aktivitas dari kegiatan. Nah, sehingga yang menjadi pemikiran dari teman-teman pemuda bahwa kegiatan parade budaya khususnya yang diminati oleh generasi muda tidak mendapatkan ruang. ya, Nah, ini kan menjadi atensi nasional bahkan internasional. Nah, jadi beberapa muda-mudi datang ke rumah minta solusi bagaimana ekspresi kreativitas mereka ini difasilitasi di tengah pandemi COVID-19. Nah, akhirnya saya berinisiatif untuk mengumpulkan semua anak-anak muda Hindu Lombok di saat pandemi. Nah, di sana kumpulnya tentu kita mengikuti SOP. Nah, bagaimana diskusi, dialog yang kita buatkan forum tersebut, sepakat bagaimana parade ogoh-ogoh ini diselenggarakan dan dikemas supaya kegiatan ini tetap ada. Nah, akhirnya kita audiensi dengan pemerintah, kita simekrame dengan beberapa penglingsir, akhirnya parade ogoh-ogoh ini tidak bisa diselenggarakan juga. Nah, bukan berarti kita membangkang, bukan berarti kita tidak mengikuti aturan, tapi kita berupaya untuk berusaha lah menjembatani minat, kreativitas dari anak-anak muda ini. Akhirnya setelah itu parade ogoh-ogoh ditiadakan. Ya harap maklum karena situasi negara tidak baik-baik saja, kita siasatilah dia dengan pelestarian seni dan budaya. Kita buat kegiatan di Taman Mayure. Nah, di sana ada lomba ogoh-ogoh mini, ada bazar dan seterusnya. Nah, akhirnya dari kegiatan ini terselenggara dengan baik, anak-anak muda ini minta ke saya supaya organisasi ini diteruskan. Organisasi ini dibuatkan akte pendiriannya, dibuatkan strukturnya, dan dibuatkan ADART-nya. Akhirnya di sanalah kita menyatakan deklarasi di Taman Mayure, menyatakan sikap bahwa kami Aliansi Pemuda Hindu Lombok ada dan legalitas jelas, sehingga saat ini berdirilah organisasi ini.
Jadi seperti itulah Tanggal secara berapa singkat. anunya, pendirian? Kurang lebih tanggal 4 Desember 2020 2020 lah di Mayura di ya. Taman Mayura. Nah, jadi seperti itu sejarahnya sedikit Pak Ben. Terus untuk kepengurusannya seperti apa deh? Nah, di kepengurusan organisasi ini kan ada hierarkinya. Ya. Sudah jelas ada Dewan Pembina, Ya, ada siapa? Ketua Umum, Sekretaris, anggota, dan seterusnya. Kebetulan Dewan Pembina kami, Anak Agung Made Jelantik, Penglingsir Puri Agung Cakra Negara, saya Ketua Umumnya, ada Made Krishna Yuda, Sekretaris, dan Yusuf Panji sebagai bendahara. Nah, anggota-anggotanya ini kan memiliki peran. Ya. Ada Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Wakil Ketua Bidang UMKM, dan seterusnya. Nah, anggota dan Wakil Ketua ini berperan signifikan untuk melakukan pembinaan ke masyarakat. Nah, seperti itulah grand design dari struktur organisasi Aliansi Pemuda Hindu Lombok. Itu sekupnya di Pulau Lombok Ya, saja di ya? Pulau Lombok, hanya di daerah karena ini kan organisasi lokal. Ya, lokal. Ya, jadi kita sempat ada kepikiran membuat organisasi ini skala nasional, Ya. entah mungkin namanya Aliansi Pemuda Hindu Lombok Indonesia dan seterusnya, itu ada di benak pikiran saya sendiri. Oh, ada pengen mengembangkan. Belum saya tuangkan ke forum, hanya untuk asumsi pribadi bagaimana kalau organisasi ini buat skala nasional. Ya, bagus. Nah, tapi skala nasional ini kan butuh peran yang cukup Ya, relasi. yang baik, bagaimana di provinsi lain dan mungkin itu next depan lah. Ya. Mungkin hanya pemikiran sepintas saja. Tapi izin-izin udah lengkap. Sudah lengkap legalitasnya. Itulah sudah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dibantu oleh Notaris Winda. Per hari ini sudah ada legalitas sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Normal. berkaitan dengan instansi pemerintah, masyarakat, kegiatan formal pun bisa kita realisasikan. Mungkin itu Pak Ben. Nah, untuk anggotanya sendiri berapa jumlah anggota? Nah, di organisasi ini kan kita menghimpun dari beberapa perwakilan muda-mudi. Ya. Nah, muda-mudi ini kita ambil perwakilan 1 orang. Itu ketua dari STT ini terhimpun, bergabunglah di organisasi ini. Nah, perwakilan itu ada 33 orang dari 33 sanggar ini mewakili dari teman-teman muda-mudi. Nah, yang perwakilan itu mewadahi dari atau membawahi dari seketurun-turun yang ada di Banjar masing-masing. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan ini diikuti oleh peserta yang cukup banyak, termasuk kemarin Ogoh, dan itu perwakilan koordinatornya bagian dari kami juga. Tapi kalau pengurus inti dari organisasi ini kurang lebih 33 orang lah yang betul-betul inti. Ya namanya organisasi, khususnya organisasi umat Hindu, pengurusnya banyak, paling yang itu bisa dihitung jari. Ya. Apalagi Pak Benny cukup lama lah di organisasi, paham sendiri lah. Ya, kan sosial soalnya, Ya. udah dipaksa. Betul. Nah, jadi seperti itulah Pak Ben. Nah, kemudian untuk program kerja Yang sudah direalisasikan. sudah dan direncanakan apa saja? Banyak sih kegiatan kita, cukup butuh tenaga yang ekstra, bahkan butuh logistik yang besar. Kemarin terakhir kita adakan kegiatan parade Ogoh yang berhari Nyepi. Kebetulan Aliansi Pemuda Hindu Lombok dipercaya sama Penglingsir, termasuk muda-mudi, termasuk Ramukura Meru, untuk menjadi perwakilan umat Hindu Lombok mengadakan parade Ogoh. Nah, parade Ogoh inilah yang menjadi barometer atau eksistensi umat Hindu. Ya. Nah, dengan adanya parade Ogoh yang sudah kita laksanakan 2 tahun berturut-turut, cukup bisalah dikatakan memuaskan dari generasi muda, sehingga kegiatan ini sudah kita fasilitasi dengan baik. Bahkan kita adakan lomba ya Ogoh ini
di tahun-tahun sebelumnya belum ada kepikiran panitia yang sebelumnya untuk mengadakan lomba, dan kita dari aliansi mengatakan lomba supaya kualitas dari ogoh-ogoh ini bisa meningkat lah. Itulah harapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, festival layangan ini menjadi eksistensi kita juga, yang sudah kita selenggarakan di Bandara Selat Parang, yang diikuti oleh semua peserta, kurang lebih ratusan lah perwakilan muda-mudi dari Indonesia. berbagai penjuru di Lombok, bahkan ada yang ikut dari Bali. Nah, kita audiensi dengan Dinas Pariwisata dan disampaikan ke Pak Wali Kota bahwa kegiatan ini akan menjadi event tahunan, disponsori oleh Dinas Pariwisata, sehingga ini menjadi kalender event. Bagaimana peran generasi muda Hindu Lombok berkontribusi terhadap kemajuan pariwisata di Mataram, khususnya pada umumnya di Lombok. Nah, sehingga event festival layangan ini dinanti-nanti. Tiap kapan ya sih? Gimana? Setiap kapan ya? Itu biasanya di bulan Juli, Juli, ya? Juni dan Agustus. Lagi sebentar. Ya, lagi sebentar. Nah, kegiatan inilah yang menjadi eksistensi kita juga. Terus yang kedua, yang ketiga terkait dengan Festival Bleganjur. Kemarin Taman Mayura, beberapa perwakilan dari komunitas muda-mudi ikut serta memeriahkan Festival Bleganjur ini. Tentu ada maksud dan tujuan, makanya Festival Bleganjur ini bukan sebatas hanya kreativitas dan seterusnya. Bagaimana ini menjadi pelestarian seni dan budaya. Disinilah marwah umat Hindu, rohnya umat Hindu ada di seni dan budaya. Maka dari itu kami dari generasi muda Hindu Lombok tetap komitmen dan konsisten bagaimana pelestarian seni dan budaya ini bisa diminati terus untuk generasi kita yang akan datang. Yang keempat, terkait dengan bazar UMKM, kita sebagai organisasi kepemudaan tidak fokus kepada seni, kreativitas dan seterusnya. Kita berperan juga di bidang ekonomi, bagaimana UMKM binaan dari kami yang jumlahnya 50 UMKM bisa kita perankan, kita fasilitasi di setiap kegiatan ada UMKM. Nah, sehingga ini harapannya bisa membantulah para pelaku UMKM untuk dapat keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami realisasikan. Terus yang terakhir, kebetulan dalam waktu dekat ini, di bulan depan, bulan Juni ini, kalau tidak salah tanggal 8 ini kita agendakan kegiatan lomba ogoh mini, dan juga bazar UMKM dan lomba tapel, dan juga ada donor darah di Taman Mayura. Nah, jadi teman-teman penonton semua kalau berminat yang mau mendonorkan darahnya, datang nanti ke Taman Mayura tanggal 8. Mungkin itu Pak, 8 Juni bulan depan. Ya. Bentar. Ya. Gratis mungkin, ya? Gratis semua. Yang penting bayar parkir aja di Mayura. Itu aja. Ya, mungkin itu Pak Ben. Jadi lumayan banyak ya programnya. Ya. Banyak sekali. Bahkan kita ada rencana juga membuat pelatihan hukum untuk generasi muda yang betul-betul minat di profesi pengacara, di paralegal. Rencana sih kita membuat suatu lembaga bantuan hukum, bagaimana generasi muda berhimpun di sana. Karena kan umat Hindu khususnya generasi muda minim yang berminat jadi profesi pengacara ini. Nah, maka dari itu kita ada rencana, kembali lagi rencana, ide dan gagasan itu kita himpun. Jangan hanya sebatas pelestarian seni dan budaya, bagaimana literasi, bagaimana profesi ini bisa dimanfaatkan juga. Kalau kita terfokus pada itu, dibilang bakal ketinggalan kita. Anak muda sekarang kan harus berani berdebat, berani berargumentasi. Oke lah, generasi muda saya akui sangat cinta sama budayanya.
Iya. Saya salut sama generasi muda, cinta budayanya, seni dan budaya dan seterusnya. Nggak bisa dikalahin Pak Ben. Tapi ingat, penting literasi, Pemahaman. pemahaman tentang profesi yang lain penting sekali. Mungkin itu Pak Ben. Kalau Rencana saya, ya. ya pemikiran saya pribadi, kalau saya di Banjar tidak eksplor diri keluar, ya mungkin saya jadi penabuh, mungkin jadi penari gitu kan. Akhirnya Iya, saya memberanikan diri untuk berperan di praktisi hukum. Jadi seperti itu Pak Ben. Itu kerjasama sama Pradi apa ya? Kita kerjasama sama Lembaga Bantuan Hukum dan juga Pradi, ya, Iya. Perhimpunan Advokat Pelatihan Indonesia. advokat ya. Ya, nah di sanalah kita kerjasama supaya teman-teman generasi muda yang berminat dari praktis hukum, pengacara, bisalah kita himpun. Nah, jadi seperti itulah Pak Ben. Berapa biayanya kira-kira? Ya kurang lebih PKPA, upah, semuanya 5-10 lah kurang lebih. Oh ya. Kisaran seperti pasarannya itu. Ya, Iya. kisaran seperti itulah. Tapi tidak mesti dia sarjana hukum kalau Harus sarjana harus. hukum. Ya. Oh, Kalau mau jadi pararegal, jadi asisten advokat, ada diklatnya lagi, diklat pararegal namanya. Bisa lah itu kita sama-sama kita bangun next depannya. iya. Ada mahasiswa, teman-teman dari muda-mudi yang berminat, mari gabung bersama kami. Tempat PKL juga bisa. Bisa, yang penting minimal sarjana hukum semester Iya, 3 lah, ikut pararegal, kita magang bersama. Setelah jadi sarjana hukum baru Langsung ya. ikut diklatnya, ikut ujiannya, baru nyumpah. Mungkin itu Pak Ben. Apalagi kira-kira ini? Nah, kemudian ketika berkegiatan itu ada enggak kendalanya? Selama Banyak. apa kira-kira bisa Banyak diceritain? sekali kendala dari kegiatan-kegiatan ini. Pertama, kendalanya di masalah Pak Dana. Nah, ini kan sama-sama kita tahu. Iya, enggak Organisasi tanpa ada Pak Dana ini saya rasa bisa jalan. powernya akan lemah. Dana sama anggota Ya, tapi bukan berarti dana ini menjadi faktor utama. Artinya seimbang lah, beriringan. Ada dana, ada niat, pasti akan terrealisasi. Nah, hambatan kita yang pertama itu bagaimana kita menghimpun dana punya yang sifatnya minim lah, Iya. karena melihat dari kemampuan anggota kita kan ada yang bekerja, ada yang belum, dan seterusnya. Maka dari itu swadaya ini sangat penting. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan, bagaimana teman-teman anggota kita memberikan dana puni sukarela. Nah, setelah dana sukarela itu baru kita buat semacam open donasi atau proposal bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat bergabung menjadi sponsor di kegiatan kami, ya bisa-bisa saja tanpa ada syarat dan ketentuan. Yang penting tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada embel-embel yang sifatnya sensitif lah seperti itu. Nah, terus yang kedua, hambatan terkait dengan keanggotaan, ya sama-sama kita pahami, namanya anak muda babanya, Iya. kita melihat karakter sifat mereka itu masih ada yang Selabil ya. ya, ada yang masih ego, masih kanak-kanakan dan seterusnya. Nah, tapi tidak masalah lah, namanya proses kita menjadi dewasa di organisasi. Nah, artinya ada konflik ya. ya, ada sepakat dan tidak. Nah, itu kiranya hambatan yang tidak mempengaruhi secara besar lah. Sepakat dan tidak, artinya argumentasi, bantahan dan seterusnya yang patut kita hargai. Nah, masalah lah hal-hal seperti itu. Yang terpenting sekarang generasi muda Hindu khususnya di kepanitiaan dan anggota kami solid. Sampai sekarang pun kami tetap ada, tetap menjadi bagian dari sekretariat Runi. Mungkin itu aja Pak Ben.
Dua masalahnya. masalahnya. Pak Dana sama keanggotaan. Masalah ide, masalah gagasan yang banyak sekali, bahkan segudang. Dana kurang. Ya, artinya kita swadaya lah. Walaupun tanpa ada donatur yang jelas, kita mampu mengadakan kegiatan yang sifatnya besar lah, bisa Ya. katakan event-event besar sampai pemerintah pun turun tangan membantu kita. Mungkin itu Pak Ben. Itu dari pemerintah ada juga sumbangan. Ya, Dan- kalau dari pemerintah kita apresiasi khususnya pemerintah Kota Mataram di setiap kegiatan Astongkare lah Pak Wali Kota Pak Mohan tetap memberikan kontribusi Pak bantuan kegiatan, sehingga terakhir kemarin di Festival Play Ganjur beliau pun juga ikut bantu termasuk kegiatan para ogoh-ogoh. Nah, artinya peran pemerintah dalam organisasi ini sangat urgent, karena organisasi ini sebagai mitra pemerintah juga sama-sama membutuhkan. Pemerintah membutuhkan organisasi untuk membina masyarakat, dan organisasi perlu juga pemerintah untuk merecover, untuk membackup kegiatan, sarana prasarana dan seterusnya. Ya mungkin itulah dari pemerintah kota. Nah kan biasanya kalau dalam instansi atau birokrasi itu kan kita butuh link ya. Kadang kita memasukkan proposal, kadang tidak bisa prioritas atau Kadang nggak nyampe. Ya. Makanya nah itu bagaimana strateginya aliansi ini kok bisa Ya, wali pertama-tama kota gitu. ya. Pertama-tama susahnya gitu. Kita jangankan bawa proposal, bawa surat audiensi aja nggak nyampe Iya, ke meja pejabat. Nah, akhirnya kita punya inisiatif ya membangunlah relasi ini perlahan melalui Dewan Pembina. Ya. Agung Made mengantarkan kami Oh, dengan ya. Sekda, mengantarkan kami dengan asisten 1, mengantarkan kami dengan Pak Wakil, Pak Wali, sehingga kita bisa dikenal, sehingga relasi dan koneksi ini menjadi baik. Nah, setelah kita diberikan jalan, ya kita harus mandiri sekarang. Tanpa Dewan Pembina kita harus bisa diterima sama jabat. Nah, maka dari itu ya modal nekat kadang. Bahkan saya jam 6 pagi datang ke Pondopo sama Krisna, sekretaris waktu kegiatan para tokoh pertama itu. Datang masuk ke sana jam 6 pagi tanpa audiensi apapun. Mohon datang Pak untuk kegiatan ogoh-ogoh. Ini demi kepentingan Martindu. Artinya Bapak hadir di sini memberikan atensi walaupun hanya sebatas hadir. Akhirnya beliau hadir. Jadi seperti itu Pak Ben. Koneksi relasi itu sangat penting di organisasi. Bukan berarti kita sebagai penjilat di kalangan pemerintah. Artinya kan kita memperjuangkan aspirasi generasi muda supaya bisa nyampe ke telinga pejabat. Nah, bagaimana caranya itu peran kami, strategi kami seperti apa, banyak cara. Strategi shinobi pun perlu kita buat supaya bisa mendapatkan atensi. Ini kan bukan kepentingan pribadi, Pak Ben. Ya, ini kepentingan masyarakat, kepentingan generasi muda. Saya sebagai fasilitator, saya sebatas simbol saja, Pak. Ini anak muda mau mengadakan kegiatan, ada ogoh-ogoh, beli ganjur, UMKM, donor darah, ya mohon hadir. Kalau memang hadir, mau berpartisipasi, mau berkontribusi, ya terima kasih. Itu bukan ke saya pribadi, tapi untuk teman-teman muda-mudi ini. Nah, jadi seperti itulah Pak Ben. Ya, luar biasa ya strateginya. Nanti kalau ada ormas-ormas mungkin yang pingin jalin relasi dengan pemerintah, ya bisa belajar dari Saudara Loji. Bagaimana strateginya dia. Karena itu kadang kendala kita, ormas-ormas itu tidak dekat sama pemerintah, ya susah. Ya, sama seperti ini ada pengalaman waktu kegiatan festival layangan. Kita kan mau menggunakan ex bandara di Selapara itu. Kita langsung ke Angkasa Pura di dekat Bel.
Ribet sekali syaratnya kan, ABC dan seterusnya. Akhirnya pagi saya ke Kasapura, anggaplah 2-3 jam lah sambil nunggu ABC dan seterusnya. Disuruh minta rekomendasi dari Dinas Pariwisata, baru bisa terbit izin kegiatan dan seterusnya untuk menggunakan tempat itu. Akhirnya memberanikan diri, kita menghadap kepala dinas tanpa WA, tanpa telepon dan seterusnya, masuk langsung ke kantornya. Izin menghadap Pak 5 menit saja, penting sekali. Oh, ada agenda apa ini untuk kegiatan ABC dan seterusnya. Akhirnya diterima, surat langsung jadi, balik lagi, terbitlah izinnya. Nah, jadi dibilang kita gabut ya gabut, dibilang Harus nekat. ya nekat kadang kita. Jadi seperti inilah, masa audiensi ke Pak Asisten 1, ke Pak Wali. Kalau kita nunggu surat dibalas sampai bengkok, kalau lagi dibalas. Makanya kita langsung menghadap ke ruangan asisten, ke Pak Wali. Ya ini kan demi kepentingan muda-mudi. Saya tidak kepentingan pribadi saya, tidak ada sama sekali. Terserah teman-teman, Bapak mau menilai saya seperti apa, itu urusan belakang. Jadi seperti itulah Pak Ben. Ya, luar biasa strateginya. Jadi itu penyebab bagaimana organisasi ini bisa eksis Ya, tetap jalan. Walaupun ada beberapa organisasi Hindu juga yang sejenis itu kan. Ya, banyak sekali. Jadi seperti itulah harapannya organisasi ini bisa menjadi trigger lah untuk generasi muda yang berminat jadi pejuang dharma lah, menjadi aktivis, sehingga melalui organisasi ini marilah kita sama-sama membangun generasi muda yang di Lombok ke depan mau bagaimana dan mau jadi seperti apa. Jangan sampai generasi muda kita hanya menjadi tukang tajen, hanya menjadi jual tuak, nah dan seterusnya. Nah itulah yang pelan-pelan lah kita bina Pak Ben ya. Apalagi penyalahgunaan narkoba ini kan cukup besar di Cakra, khususnya di Abian Tubuh. Nah maka dari itu peran organisasi ini membina generasi muda jangan sampai mengarah dan menjerumuskan diri ke hal-hal yang sifatnya seperti itu. Maka dari kegiatan-kegiatan inilah bisa mengarahkan mereka ke hal positif, sama seperti Mbak Ogogo, Marato Ogogo, Bleganjo. Mereka kan kumpul ke Banjar, kumpul ke sekretariat muda-mudi, di sana mereka bersilaturahmi, di sana mereka berpikir bersama, di sana mereka berembuk mau bagaimana kita ini. Nah artinya secara tidak langsung kita memberikan fasilitas untuk melekatkan diri untuk generasi muda bagaimana dia bersatu. Itu saja sih Pak Ben dampaknya dari kegiatan-kegiatan kita. Luar biasa ya. Nah kalau untuk syarat untuk menjadi anggota aliansi ini apa? Yang penting dia baik, yang penting mau ngayah, siap ngayah, benyah, lelah. Nah itu aja, kalau sudah siap itu, yang penting umurnya ya dewasa lah. Berapa, kisaran berapa? Kisaran ya 17 tahun ke atas. Sampai Berapapun pemuda ada batasnya. Yang pembina kami kan usianya sudah 40-an, nah masalah yang penting semangat, spirit mudanya itu masih ada. Seperti syaratnya itu 3, siap ngayah, siap benyah, siap lelah. Namanya ngayah kan kita enggak digaji. Iya, enggak digaji. Digaji kita pakai karma baik, itu aja sebenarnya. Pengalaman. Bagaimana kita mengontrol diri kita supaya tidak dikuasai sama ego. Nah itu saja sih, yang penting ngayah siap, tidak mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan hal-hal yang sifatnya materialistik. Yang kedua, benyahnya itu kita sudah berbuat, sudah mau berkontribusi, sudah ada niat, tapi tetap tidak dipikir yang tanda dikritik Loji mau nyalon dewan nih, makanya dari sekarang dia berperan dan seterusnya. Nah artinya kan narasi-narasi seperti itu ya sah-sah saja, wajar, dan tidak begitu menghambat
perjuangan kita lah. Ya. Untuk apa kan kita dikritik ya silakan, tapi kritiknya itu yang membangun lah. Bahkan saya di kepengurusan tuh senang dikritik. Saya suruh teman-teman anggota, ayo silakan kritik saya hargai hakmu untuk mengkritik, tapi jangan batasi saya untuk membantah kritikan saudara. Akhirnya kan seimbang. Nah, jadi seperti dan siap lelah. Yang namanya lelah ya pasti capek. Kalau sudah capek pasti lelah. Namanya kita berbuat, berperan di kegiatan, tentulah capek, lelah dan seterusnya. Jangan sampai dari kelelahannya itu membuat mundur perjuangan itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya syaratnya 3 itulah, siap mengayah, banyak lelah. Kalau memang itu sudah terpenuhi ya silahkan gabung. Mau dia karakternya seperti apa nanti kita bina di sini, maupun dia berkelakuan tidak baik ya kita akan bina dulu ya. Jangan sampai orang yang dimarginalkan di masyarakat tidak mendapatkan ruang, jangan sampai mereka diasingkan. Jadi seperti itu Bapak, harapannya di organisasi ini kita menghimpun teman-teman mantan ya mantan anak-anak muda yang pernah nakal, dan termasuk saya secara pribadi kan sering juga dulu waktu SMP SMA namanya anak muda kan. Nah, akhirnya setelah bergabung dalam organisasi ternyata paham, oh disinilah letak saya harus berbenah, memperbaiki diri dan seterusnya. Mungkin itu Pak Ben. Ya, jadi terasa udah kita setengah jaman. Ya, mungkin yang terakhir mungkin ada closing statement mungkin dari Haji. Ya, jadi teman-teman generasi muda, pertama harapan kami organisasi ini ada untuk teman-teman semua, untuk anak-anak muda semua, bukan untuk saya pribadi. Nah, jadi harapannya ada penerus lah, ada regenerasi lah di organisasi ini. Karena leadership dalam kepemimpinan kita kan sangat minim, Pak Ben. Bahkan minat untuk bergabung dalam organisasi yang ada kata Hindu dan seterusnya, anak-anak muda kita acuh tak acuh. Nah, maka dari itu kami menyampaikan permintaan untuk gabunglah terlebih dahulu bersama kami. Setelah kami habis masa bakti ya silahkan mau diteruskan organisasi ini seperti apa, itu kewenangan pengurus yang baru. Nah, jadi harapannya tidak ilfil lah dengan organisasi, dengan kegiatan. Jangan sampai organisasi semakin lemah leadershipnya, terus muda-mudi kita kegiatannya yang sifatnya menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik. Nah, maka dari itu organisasi Aliansi Pemuda Hindu Lombok berperan, berkontribusi untuk teman-teman yang ada di Lombok, khususnya di Kota Mataram. Mungkin itu Pak Ben. Untuk satu periode berapa tahun? Kita 5 tahun sih. 5 tahun. Ya. Kemarin periode pertama sudah. Oh sudah. Karena periode kedua. Ya, periode kedua saya bilang silahkan teman-teman mau menggantikan posisi saya tanpa secara ketentuan yang jelas. Yang penting yang 3 itu siap ngayah, penyah lelah, silakan ganti saya. Saya bilang itu. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, bahkan ada berani. Karena dia berpikir jadi ketua itu, wih sulit, pusing. Iya, apalagi event besar. Ya, harus berani bicara, harus bisa membangun relasi, harus bisa mengendalikan teman-teman dan seterusnya. Akhirnya sampai sekarang saya diminta lanjut. Bahkan per hari ini kalau ada teman-teman yang mau ganti saya, silakan. Silakan bangun organisasi ini, akui organisasi, tidak masalah. Ini kan organisasi milik semua orang, khususnya umat itu, bukan milik saya. Mau diakui kontribusi saya, silakan. Mau enggak ya juga tidak apa-apa, gitu Pak Ben. Artinya kita tidak harus validasi, ya silakan. Kalau memang Loji berperan di organisasi ini, mau diapresiasi silakan, maupun enggak disilakan. Mau diklaim kerjanya Loji, diklaim sama
Yang lainnya silahkan, itu biar klaim aja sekali-sekali tidak masalah kan. Dan terpenting kegiatan yang sudah kita laksanakan itu bermanfaat lah untuk masyarakat. Nah sekarang kan banyak, khususnya anak-anak muda capek sedikit ngeluh kan, berperan lebih dalam, lebih jauh, seolah dia yang paling berkontribusi dan seterusnya. Nah kalau saya secara pribadi enggak, makanya teman-teman respect, kan teman-teman tetap mendampingi saya di organisasi. Saya tidak butuh pengakuan, mau dibilang ABC dan seterusnya ya silakan, itu hak saudara. Jangan sampai ada karena fitnah, ujaran kebencian dan seterusnya. Itu aja sih yang saya minta di anggota aliansi. Yang penting aliansi tetap ada. Siapapun yang jadi trigger, siapapun inisiatornya, mau dikenal saya silakan, mau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting organisasi ini harapannya bertahan sampai ke depan, supaya generasi muda kita itu bisa mendapatkan manfaatnya, bisa eksis lah bagaimana mewakili dari umat Hindu di tengah Pulau Lombok. Jadi seperti itulah Pak Ben. Semakin banyak organisasi kan makin bagus. Makin bagus. Banyak event, banyak relasi, banyak kenalan. Makin banyak organisasi makin bagus, tapi banyak persaingan juga. Nah ini kan persaingan organisasi ini jadi perhatian kita lah, seperti itu Pak Ben. Nah terkadang juga membuat organisasi untuk kepentingan pribadi dan seterusnya. Buat organisasi untuk persiapan 2029, ada juga yang seperti itu. Buat organisasi untuk jadi relawan A, B, C dan seterusnya. Akhirnya ada jual beli. Nah itu yang kita singkirkanlah dari organisasi kami di sini, yang betul-betul kita pure bagaimana berperan, ngayah, walaupun ada cibiran dan seterusnya ya wajar-wajar saja lah Pak Ben. Diam pun kita dicibir, apalagi kita bergerak. Jadi dia sama seperti kita podcast ini. Nanti teman-teman yang nonton pasti ada saja yang positif dan negatif. Itu Loji dikasih panggung, Loji cari follower dan seterusnya. Itu dia branding dan seterusnya. Yuk. Terus kenapa gitu kan? Ya wajar lah, orang saya ke sini diundang. Jadi seperti itulah, ada itikat baik tanpa ada kepentingan politik dan seterusnya. Jadi seperti itulah Pak Ben. Selama itu positif kan tidak masalah, promosikan ya. Tidak masalah. Kecuali kita promosikan hal negatif baru. Kecuali kita mempromosikan judi online, di sini tidak boleh. Kita mempromosikan organisasi lah, mempromosikan UMKM, maksudnya ya wajar-wajar saja, tidak ada yang salah. Berikan pencerahan bagi masyarakat kan. Tahu nanti ada yang suka juga ngayah apa kan bisa tersalurkan. Bisa. Maksudnya adalah generasi muda ada salah satu wadah yang sudah punya nama lah, yang sudah eksis lah, yang sudah ditahu lah. Ya tinggal digerakkan saja ini, diperankan saja. Kalau bisa kita mengkritisi kebijakan pemerintah, kenapa enggak itu kan? Kalau ada kebijakan yang sifatnya kontra terhadap umat Hindu, ya ini pakai aliansi, pakai bersuara bagaimana kita mengkritik kebijakan pemerintah supaya betul-betul imparsial, betul-betul asas keadilannya itu ada. Nah, mau dibawa kemana? Apakah fokus ke bidang pemuda boleh, pengawal kebijakan boleh, fokus ke sektor ekonomi boleh, penegakan hukum boleh. Artinya luas sekali lah cakupannya organisasi ini. Mau dibawa kemanapun bisa. Yang terpenting positif, membangun masyarakat. Itu aja Pak Ben. Ya, jadi bagi pemuda-pemudi Hindu yang tertarik bergabung dengan aliansi pemuda Hindu, nanti bisa menghubungi Loji, nanti saya tampilkan di deskripsi nomor HP-nya. Siap. Tunggu teman-teman semua yang mau bergabung silakan.
Bisa DM juga di melalui akun Instagram Apa namanya? Aliansi Pemuda Hindu Lombok. Oh, ada anunya ya. Ada akun Instagramnya. Instagram, 5.000-an followernya. Facebook udah ada. Facebook nggak ada. Instagram. Oh, kan anak muda ya suka anak main muda. Instagram. Lebih ke Instagram. Ya, ya. Ya, jadi bisa nanti lewat Instagram juga. Jadi makin kita banyak kategorisasi nanti wawasan kita semakin luas ya. Jadi bagi pemuda-pemudi yang tertarik dengan kegiatan sosial bisa menghubungi Loji dan bisa bergabung langsung. Nggak perlu isi formulir ya? Nggak perlu KTP nggak perlu. Yang penting Yang penting mau ngayah ya. yang penting mau ngayah agama Hindu mau 17 dari manapun tuh. Ya, Penting dari Lombok lah. sesuai Kalau nama. organisasi lain kan boy, syarat ketentuannya Ya, macam. nggak boleh di organisasi lain. Nggak boleh. Terus sama mendiang dah. Kalau kita fleksibel, Ya, ya. ini saya mengayah itu aja Bapak syarat utamanya. Iya, simpel dan mudah ya, bagi yang tertarik. Ya mungkin saya Dapakus Bensunya di Pramana mewakili Kepala Laboratorium Siaran. Apabila kami ada salah-salah kata, salah-salah ucap, minta maaf ya, atas perhatiannya. Terima kasih. Kita tutup kegiatan ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.